Jadi pertandingan di babak pertama itu benar-benar bikin ngantuk. Gak ada peluang banyak lah. Kenapa gue bilang ngantuk? Olah, kembali lagi di channel Box to Box bersama gue Rifan. Seperti biasa, kali ini gue akan bahas pertandingan Liga 1. Tepatnya hari Minggu, tadi gue udah nonton. Di sore hari ini ada pertandingan PSIS melawan Persebaya. Ini main di kandang Semarang, jadinya pasti target 3 poin akan dicapai oleh PSIS Semarang. Begitu juga Persebaya yang punya nama besar, klub besar yang ingin bersaing, berkompetitif di papan atas, dia juga sama-sama pingin punya atau pingin mendapatkan 3 poin. Jadi pertandingan di babak pertama itu benar-benar bikin ngantuk. Gak ada peluang banyak lah. Kenapa gue bilang ngantuk? Karena tempo berjalan lambat banget. PSIS mengandalkan long ball dan passingnya tuh kelewatan mulu, nggak ada yang nyampe, nggak ada yang pas gitu. Tapi kalau Dewangga ngoper ngebelah dari kiri ke kanan itu nyampe. Tapi kalau udah nyampe ke depan ke Marukawa, Vitinho, bahkan Vitinho berkali-kali crossingnya itu nggak sampai, kebablasan mulu. Gue bilang ini match banyak banget salah end passing dari PSIS, utamanya long ball, sedangkan Persebaya kebanyakan salah passing di bola-bola pendek. Ketika udah mulai setengah lapangan, udah mulai masuk ke pertahanan PSIS, pasti salah passing. Gue nggak ngerti kenapa, dan mereka mencoba memaksa masuk lewat tengah, passing kombinasi pendek, dan backnya PSIS itu bermain cukup kokoh. Kayak nggak ada opsi lain gitu, nggak ada. Mereka coba sekali crossing Persebaya, tapi ya itu cuma itu doang, nggak ada lagi. Dan gue melihat dari usaha PSIS juga, Fortes udah jemput bola, ada ruang kosong di sana tapi nggak bisa dimanfaatin oleh Marukawa ataupun Vitinho. Sebaliknya justru dari striker Persebaya, Victor, ini nggak jemput bola sama sekali, bener-bener ngendok di depan. Jadi alhasil Persebaya juga gitu doang. Persebaya nggak dapat peluang sama sekali di babak pertama, sedangkan PSIS dapat 2 peluang, setengah peluang, yaitu dari Marukawa kaki kanan, dimana udah one on one sama kiper, dan itu harusnya langsung dieksekusi sih, di lob aja. Tapi ternyata dia kontrol kaki kiri, bolanya ternyata agak jauh, baru dia shooting. Tapi tinggi. Terus peluang dia yang kedua itu dari kaki kiri, tepatnya di posisi dia. Cuman ya itu bukan kaki terkuat, jadi bolanya jauh ke atas. Langsung ke babak kedua, dimana di babak kedua itu sedikit lebih baik daripada babak pertama. Sedikit ya. Kenapa gue bilang sedikit? Karena di awal permainan, tepatnya 10 menit awal, intensitas itu berubah. Jadi lebih cepat, passing pergerakan juga lebih cepat, lebih dinamis, di mana PSIS mendominasi karena dia mengincar 3 poin. Jadi terus-menerus menyerang dan mengandalkan bola-bola crossing. Di situ PSIS mendapatkan beberapa kali scrimmage di depan gawang Persebaya. Tepat di kotak penalti itu, Taufik Maulana shooting, tapi masih keblok sama backnya ataupun sama kipernya di save. Jadi memang pertahanan Persebaya juga cukup bagus lah menghadapi scrimmage di kotak penalti. Dan gue melihat Galih Friatas juga, pemain Timor Leste ini, cukup pekerja keras, sangat energik, di mana dia selalu menusuk ke dalam, selalu mencoba, selalu mencari bola, selalu baku hantam istilahnya gitu, ngotot. Nah itu kekuatan dia tuh ada di situ, sehingga ada satu peluang di mana di menit 76 kalau nggak salah, dia coba masuk dan dia menciptakan atau menghasilkan penalti, terobosan dia, dan ditendang oleh Fortes. PSIS unggul 1-0. Setelah menit 76, Persebaya mendominasi permainan, di mana mereka mencoba hal yang sama, cara yang sama, yaitu passing kombinasi pendek tapi lewat tengah. Dan di situ
Mereka seperti tidak punya striker yang tembok untuk pemantul. Karena beberapa kali duel suka kalah Victor. Jadi gue melihatnya tidak ada opsi lain selain bermain gaya seperti itu. Harusnya mereka punya wing, dan wingnya itu crossing. Ya entah ada yang nyundul atau enggak, tapi usaha aja dulu. Siapa tahu ada scrimmage yang bisa dimanfaatin. PSIS setelah unggul 1-0 udah hanya fokus bertahan sambil berharap counter attack. Dan sampai menit 90 Persebaya memang mendapatkan beberapa kali free kick juga, kalau nggak salah 3 atau 4, tapi nggak bisa dimanfaatin juga. Sementara itu di menit 92 lewat serangan balik cepat, Diarra dari tengah dribbling lalu passing ke Gali Freitas, lalu langsung trupas ke arah kiri, ada Fortes di sana dan bisa dijadiin gol 2-0. Gua rasa ini kemenangan yang layak untuk PSIS Semarang karena memang mereka cukup efektif ketika menciptakan peluang. Peluang mereka nggak banyak, tapi mereka bisa manfaatin itu. Sedangkan Persebaya, gua rasa mereka harus bisa lebih cair lagi ketika build up di depan, karena mereka juga, terutama mereka juga harus punya plan B. Karena ketika plan A-nya nggak masuk, nggak berjalan, mereka harus punya plan B. Dan sekarang Persebaya nggak punya. By the way, man of the match di pertandingan kali ini menurut gua adalah seorang anak muda dari Timor Leste yang bernama Gali Freitas. Karena dia sangat energik, bertahan juga cukup energik, menyerang juga lari terus, nggak ada berhentinya, udah kayak tenaga kuda. Penalti itu berasal dari dia, dan 1 assist berasal dari dia. Gol keduanya Fortes. Jadi I think Gali Freitas pantas mendapatkan man of the match, dan PSIS pantas memenangkan pertandingan ini 2-0. Thank you teman-teman udah menyaksikan channel ini, udah menyaksikan review gua pertandingan PSIS lawan Persebaya. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Thank you.